Halo, berjumpa lagi dengan Warta Katolik. Kali ini kita akan belajar tentang Gereja Nestorian dan Gereja Yakobit yang diambil dari buku Ensiklopedia Gereja karangan Adolf Heiken. Gereja Nestorian. Gereja Nestorian menyebut diri umat Syria Timur, umat Masikaye atau Masehi, umat Nasrani atau Gereja Syria Kaldea. Akibat ketegangan politis antara Kekaisaran Roma dan Kekaisaran Persia, maka gereja di Persia berkembang sendiri tanpa hubungan dengan gereja dalam Kekaisaran Romawi. Pada abad keempat, Uskup Seleukia Ksifon yang disebut Katolikos artinya pembesar atau Petrik yang menjadi kepalanya. Pada akhir abad kelima, Nestorianisme diterima secara resmi oleh gereja Persia ini. Nestorius, seorang rahib yang menjadi Petrik Konstantinopel pada tahun 451, mengajarkan bahwa kodrat serta pribadi ilahi Allah Putra bersatu dengan kodrat secara pribadi manusia Yesus dari Nazaret hanya secara etis, artinya satu kemauan yang sama. Logos atau ilahi berdiam dalam Yesus seperti dalam bait suci dan tidak mungkin tersentuh oleh penderitaan. Dengan demikian, Nestorianisme membelah Kristus karena mengajarkan bahwa Kristus bukan hanya dua kodrat melainkan juga dua pribadi, yaitu yang ilahi dan yang manusiawi. Walaupun Kristus tampak dalam satu prosopan, kata yun yang berarti roman atau muka, penampilan atau topeng, dan pada keempat pribadi. Yang merangsang perlawanan adalah konsekuensinya, yaitu pandangan bahwa Bunda Maria hanya pantas disebut Bunda Kristus, bukan Bunda Allah Putra. Pandangan ini ditolak oleh Konsili Ekumenis di Efesus tahun 431. Namun demikian, Maria tetap sangat dihormati oleh umat Kristen Nestorian. Dalam kenyataannya, Nestorianisme berkembang di kemudian hari belum pasti suatu bidah, tetapi dapat dimengerti demikian karena istilah-istilah yang digunakan kurang tajam. Isi ajaran Nestorianisme tidak banyak berbeda dari ajaran gereja Katolik sebelum abad pertengahan. Yang menciptakan salah paham adalah istilah yang digunakan dan tidak ditafsirkan secara seragam. Perkembangan baru dalam teologi barat tidak diikuti oleh gereja Nestorian karena ingin tetap setia pada rumusan-rumusan lama dan khususnya pada cara beribadat yang divariasi dari abad-abad pertama. Gereja-gereja Nestorian pada abad ke-6 sampai abad ke-13 sangat aktif dan giat sekali. Para misionarisnya menyebarluaskan Injil sampai ke India, khususnya di Kerala dan di sekitar Madras. Wilayah ini sudah didiami umat Kristen Thomas, mungkin sejak abad pertama. Antara abad ke-7 dan ke-9, biara-biara dan keuskupan Nestorian didirikan di Tiongkok dan beberapa suku bangsa Mongol di Siberia bertobat. Gereja Nestorian tersebar di Arab dan berpengaruh luas. Pandangannya dikenal juga oleh Nabi Muhammad tentang pokok-pokok ajaran tentang yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hubungan dengan orang Arab baik sekali sehingga Petrik pindah ke Baghdad, ibu kota Khalifat tahun 762. Pada puncaknya, gereja Nestorian mencakup 230 keuskupan di Asia. Di Sumatera, di Barus didirikan sebuah gereja dan biara. Inilah umat Kristen tertua di Indonesia pada abad ke-7. Di Semenanjung Malaka, pada zaman itu juga terdapat beberapa keuskupan.
Umat yang hidup di seluruh Asia itu hampir dihancurkan seluruhnya oleh Khan Timur atau Tamerlan pada tahun 1405 yang bengis. Pada akhir Perang Dunia Pertama, jemaat-jemaat Nestorian yang dibunuh secara massal di Turki tahun 1917. Beberapa bagian umat ini menggabungkan diri dengan gereja Ortodok Rusia dan dengan gereja Katolik Ritus Kaldea di Irak. Sekarang ini masih terdapat umat-umat gereja Nestorian yang sebagian besar tinggal di Syria, Siprus, Amerika Serikat. Tempat pengungsian kepala gereja ini yaitu Katolikos Simon ke-23 Jese. Gereja Yakobit. Gereja Yakobit adalah umat Kristen yang sebagian besar tinggal di Syria dan India. Kepalanya adalah Patriark Antiochia yang tinggal di kota Damsyik. Gereja ini pada abad ke-5 beralih dari Nestorianisme ke Monofisitisme. Sebenarnya isi ajarannya tidak berbeda dengan ajaran Katolik, tetapi beberapa praktek termasuk hukum gerejani tidak sama. Paus tidak diakui sebagai kepala seluruh gereja, walaupun dihormati sebagai bapa seluruh gereja. Pada tahun 1984 disepakati pernyataan kesamaan pastoral dan dalam keadaan darurat sakramental antara gereja Katolik dan gereja ini. Gereja Yakobit disusun di Syria oleh rahib Yakubus Baradai tahun 577 yang kemudian menjadi uskupnya yang berkeliling mengunjungi umatnya. Pada abad ke-12 gereja ini dipimpin oleh lebih dari 100 uskup yang mempunyai biara-biara yang besar dan ahli teologi yang termasyhur. Khan Timur Lang tahun 1405 yang menyerang Syria membunuh sebagian besar umat ini dan menghancurkan hampir semua gereja serta biaranya. Pada abad ke-17 umat Kristen Thomas di India Selatan yang memberontak terhadap uskup-uskup Portugis karena mereka memaksa ritus Latin menggabungkan diri dengan gereja Yakobit ini. Pada abad kita ini sekelompok dari mereka menggabungkan diri lagi dengan Roma dan disebut ritus Syro Malangkar. Demikianlah pengenalan kita tentang gereja Nestorian dan gereja Yakobit. Semoga bisa bermanfaat.